Rania dan Kenia. Kali ini kita ada di Kampus kami UNESA. Rania, di kampus kita tuh ada apa aja sih fasilitas yang mampu menunjang proses belajar mengajar di kampus? Fasilitasnya yaitu Perpustakaan Pusat, Lab Merdeka Belajar, Port Science, dan GOR UNESA. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang KKN Kewirausahaan. Yuk ikutin kami. Halo guys. Kembali lagi bersama saya Rania, dan kali ini saya ditemenin sama Kenia. Kali ini kita bakal bahas-bahas tentang apa sih itu KKN. Nah, berhubung saya masih mahasiswa semester 4 dan di sebelah saya ada mahasiswa semester 7 nih. Belum Rania, belum semester Belum? 7 karena semua nilai belum terinput. Belum Dan semoga tahu aja ya nilainya. bisa menikmati semester 7. Aduh, bisa liburan dengan Siap tenang ya. Oke. Jadi aku mau sedikit curhat nih. Jadi saya tuh kan masih sedih gitu ya, masih takut tentang apa sih itu KKN, dan saya tuh pengen tahu lebih dalam tentang KKN. Jadi kakak boleh tahu nggak, boleh menjelasin dikit-dikit nggak tentang KKN itu apa? Ya, KKN itu kuliah kerja nyata ya Rania, bukan kuliah kerja nguli. Tapi banyak banget tuh teman-teman yang dengan asiknya gitu ya memposting, misalnya nih lagi main remi nih, kuliah kerja ngeremi. Aduh. Tuh, itu yang bikin asik tuh di situ tuh. Lagi bantu-bantu gotong royong kerjasama buat kerja bakti, kuliah kerja nguli, pasang gentengnya balai desa itu lucu-lucu tuh teman-teman. Jadi Kesan ya? iya berkesan banget. Jadi kalau Rania udah pasang ketakutan tuh salah banget. Justru teman-teman itu lebih enjoy ketika mereka langsung terjun ke lapangan. Daripada kita harus di depan laptop. Bener. Gitu ya? Mending terjun langsung gitu ya. Membosankan sekali ya. Aduh. Kalau sekarang nih masa pandemi nih. Makin parah. Iya. Aduh. Nah, tapi Rania sendiri kalau secara umumnya ya, KKN itu merupakan bentuk keterpaduan antara pendidikan, kemudian juga kegiatan penelitian, dan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang termanifestasikan ke dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi KKN itu sifatnya itu wajib gitu ya, harus dilaksanakan. Wajib banget, wajib. Itu juga menjadi salah satu persyaratan kelulusan kita ya. Berarti kita besok, di semester berapa nih kita besok bakal Semester KKN? 6. Itu 3 SKS sendiri loh teman-teman. Aduh. Jadi teman-teman harus ikut KKN. Tapi masalah yang ada di KKN yang pernah kakak hadapin itu seperti apa sih, masalah yang ada di masyarakat gitu contohnya? Baik secara eksternal internal ya. Iya. Kalau eksternal sendiri itu kita lebih dikaitkan dengan adanya masyarakat ya, kepentingan masyarakat. Jadi kita sebagai mahasiswa mengadakan KKN, melakukan KKN ada kepentingannya. Sedangkan masyarakat sendiri juga punya kepentingan di situ. Jadi tidak semudah itu kita bisa berbaur dengan masyarakat, apalagi di masa pandemi, ya kan? Mereka takut malah kedatangan kita itu jadi monster, gitu menjadi monster bagi mereka. Kita membawa virus. Bener. Apalagi nggak selalu ya kita sudah sesuai prokes, bahkan mereka masih kurang percaya. Iya, mereka krisis kepercayaan sama kita bahwa kita ini sudah sesuai prokes gitu. Jadi itu sih yang jadi kendala ya, yang pertama di masa pandemi khususnya. Tapi kalau secara internal sendiri itu kita bagaimana kita kerja timnya tuh yang harus dapat. Jadi kalau emang kita memang ini bertim ya, kita harus bisa mengelola tim ini dengan baik. Kemudian ketika kita sudah mantep di internal ya, eksternal itu akan secara otomatis mereka melihat kita ini, oh etikanya seperti ini, kerjanya seperti ini, baik, kita nggak bertengkar, sehingga masyarakat pun juga akan terpupuk kepercayaannya sama kita. Dari situ nanti kita bisa bersinergi sama masyarakat. Terus kalau mengelompokkannya itu berdasarkan jurusan atau kita tuh dicampur jadi satu atau seperti apa? Nah, kalau di experience saya ya, untuk periode KKN tahun ini tuh KKN itu dicampur.
Dan mungkin di periode sebelumnya juga dicampur. Tetapi kelebihannya sekarang ini kita bisa back to village, yang artinya kita nggak perlu ditempatkan di tempat yang jauh di sana. Saya di Surabaya, biasa di Nganjuk, di Kediri, itu sekarang mungkin sudah tidak seketat itu. Karena kita juga sadar nih, kita masa pandemi, kita tentu tidak ingin melanggar protokol kesehatan, kita tidak boleh terlalu memperpanjang mobilitas sehingga nanti akan terjadi penyebaran. Itu merugikan pemerintah juga. Lagian kan juga kita nggak perlu jauh-jauh gitu ya ke luar kota, karena di kota kita sendiri kan juga banyak masyarakat yang memang harus dibenahi, kita juga harus sharing sama mereka. Benar. Gitu kan ya. Percaya dirinya kayaknya masyarakat juga membutuhkan bantuan mahasiswa ya, untuk langsung kerja. Jangan cuma duduk di bangku perkuliahan aja. Akademiknya sebatas untuk kepentingan diri sendiri, padahal memang tujuan kita untuk kuliah adalah bergabung, bersinergi dengan masyarakat itu sendiri. Aksi itu. Bahasanya sekarang tuh aksi. Iya, aksi dong. Tapi kan dari Kak Kenia tadi cerita tuh kan kita itu dicampur sama berbagai jurusan. Benar. Tentunya kan kita punya visi misi yang berbeda. Mereka kan punya sifat individu yang masing-masing yang beda-beda gitu kan. Cara nyatuinnya tuh gimana? Susah tahu. Makanya aku nih. Jadi gini, Rania. Dalam KKN itu sendiri itu ada struktur ya, ada ketua. Nah, perannya ketua itu adalah sebagai leader ya, yang pastinya itu perannya penting banget, tanggung jawabnya lebih besar untuk menyatukan tiap-tiap individu. Harus satu visi, satu misi, ya kan? Makanya ketua itu dipilih berdasarkan kemampuan juga. Biasanya voting teman-teman. Tapi kalau sepengetahuan saya kemarin, ketua itu dipilih dengan sistem. Itu tuh yang jadi tantangan buat siapapun mahasiswa bisa jadi ketua. Bagus kan? Iya, jadi nggak asal tunjuk-tunjuk, tapi karena emang sistemnya udah menentukan, oh dia ketuanya, gitu. Terus kalau tempat tinggalnya sendiri itu kan ya, itu kan Kak Kenia kan ditempatkan di daerah kita masing-masing kan ya. Benar. Itu back to village ya. Kak Kenia tuh harus tinggal di tempat KKN tersebut atau Kak Kenia pulang aja gitu, PP gitu. Nah, dengan adanya kemudahan tadi kita ditaruh di desa kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, itu teman-teman bisa PP. Ada banyak pilihan sebenarnya tuh. Ada yang PP. Ada yang memang sudah disediakan oleh kepala desanya. Kita diperbolehkan memakai balai desa, yang artinya kita sudah difasilitasi, Rania. Tapi itu tergantung gimana sih kita komunikasinya sama mitra kita. Jadi kita bisa orang-orang yang memiliki pengaruh besar gitu ya. Benar. Gimana kita negosiasinya, bargainingnya sama agak susah ya masyarakat. Kita bisa tinggal di sana gitu kan. Iya. Jadi itu memang kemampuan kita ya, skill kita, komunikasi kita untuk bisa membuat komitmen dengan tokoh masyarakat yang ada di situ. Kita juga perlu bahasa yang banyak gitu kan ya, karena mereka juga dari berbagai wilayah. Kita juga harus menguasai bahasa Jawa, Krama Alus. Bener, iya. Terus bahasa Madura, barangkali ada mereka yang dari Madura gitu kan. Iya. Jadi kita itu harus beradaptasi ya. Sebagai mahasiswa kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan waktu, frekuensi yang sudah diberikan. Apalagi kita 1 semester tuh 6 bulan, lama banget. Teman-teman itu dihajar untuk bisa hidup sama masyarakat. Sama kuliah pastinya kan, 1 semester dong. Dan itu sebenarnya tantangan buat mahasiswa. Ini kayaknya bahkan kakak tingkat yang di atas saya itu belum merasakan ini gitu. Dan memang angkatan saya yang harus merasakan ini. Sedih banget ya. Sedih banget, tapi ini adalah pengalaman yang luar biasa. Karena baru kali ini nih KKN selama ini. Benar nggak? Dan memang fleksibel ya waktunya ya, sehingga kita juga tidak merasa dirugikan oleh birokrat dan juga pemangku kebijakan lainnya. Kita break dulu, jangan lupa tetap di sini ya.